Bisa kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Malam hari ini saya ulangin tema kita malam hari ini mengenai sindrom salah bantal. Benar atau enggak sih sindrom itu atau memang keluhannya mengenai ada salah bantal atau tidaknya. Tapi sebelum kita membahas ini dengan Dokter Farah, mungkin ada Viti yang bisa mengungkapkan penjelasan bagaimana sih sebenarnya sindrom salah bantal tersebut. Yuk kita saksikan Vitinya. Pemirsa, pastinya saat tidur kita tak akan sadar saat melakukan perubahan posisi. Dan posisi leher yang salah akan menyebabkan sakit leher di pagi hari pada saat seusai bangun tidur. Rasa sakit di tengkuk kadang disertai pusing sangat tidak nyaman saat beraktivitas. Orang biasa menghubungkan nyeri leher ini dengan salah bantal. Memang ada benarnya salah posisi bantal bisa menyebabkan ketegangan otot leher. Meskipun bisa saja saat menjelang tidur kita sudah benar menggunakan bantal, tetapi terjadi perubahan posisi saat tidur yang menyebabkan leher tertekuk dalam waktu yang lama. Posisi leher yang salah ini menyebabkan ketegangan berlebih otot di sekitar leher, tengkuk, bahu, dan daerah sekitarnya yang menimbulkan rasa sakit. Meski sepele, namun kita pernah mengalaminya dan biasanya mengatasi nyeri leher akibat salah bantal tersebut dengan pijatan. Namun bagaimana penjelasan seorang chiropractor mengenai sindrom salah bantal dan solusi medisnya? Ikuti bahasannya berikut ini. Ya, jadi bagaimana penjelasannya mengenai seorang yang salah bantal itu sebenarnya karena katanya tadi posisinya juga mempengaruhi ya. Terus bener nggak sih chiropractor ini memang khusus memang tepat sekali untuk menangani yang namanya keluhan salah bantal. Benar. Dan tadi dokter sempat mengatakan bahwa ya kalau misalnya orang itu salah bantal, posisi salah bantal, itu kan biasanya kita kan menyalahkan salah bantal biasanya itu bantal. Salah yang lain. Iya, sebenarnya poin utama sebenarnya salah bantal itu apa sih dok? Diagnosis medisnya, nama sebenarnya ada keren nama medisnya nggak sih gitu kan? Kita ini dokter loh ngomongnya mungkin ada medisnya. Jadi salah bantal itu sebenarnya terminologi dari bahasa Indonesia. Umumnya dia kayak umbrella term buat sakit leher karena salah posisi. Atau bahasa Inggrisnya tetap aja wrong sleeping position. Wrong sleeping position. Dan kebanyakan orang sakit leher itu pas bangun pagi. Benar. Tapi juga bukan berarti dia salahnya karena salah posisi tidur. Kalau nenek aku bilang juga ada misalnya lain dia. Susah banget ya ngomongnya. Beda. Kalau bantal ya Pak. Umumnya itu dan itu tidak berbahaya. Dengan sendirinya tidak berbahaya. Kalau yang hanya salah posisi tidur. Karena dia 1 atau 3 hari dia akan hilang sendiri. Tapi kalau lebih dari 3 hari, 4 hari pasti ada sebab yang lain. Oh begitu. Karena Dokter Farah itu sering banget terjadi sama saya. Gusti itu sering banget juga sampai udah pusing sendiri. Tapi itu sampai udah bantalnya diganti, sampai dijemur sama mbak saya katanya ini ada masalah. Ini perlu diperbaiki dok. Benar, orang-orang kan zaman dahulu ya memang namanya kakek nenek memberikan pemberian terapi kalau anaknya tidurnya salah bantal atau gitu ada keceklik ya bilangnya gitu. Itu bantalnya dijemur terus kan ditepuk-tepukin di belakangnya. Aduh, sebenarnya dulu saya mengalami masih kecil aja gitu kan, tapi setelah besar lucu mungkin. Tetapi banyak loh yang mungkin pemirsa di rumah yang mungkin beranggapan itu masih benar atau tidak. Sebenarnya efek dari bantal dijemur tuh ada nggak sebenarnya dok? Bantal jadi anget doang sih kayaknya ya. Pada dasarnya manusia tidak mau disalahkan. Harus dikasih penjelasan medis nih. Pasti ada salah yang lain. Kesalahan bantalnya itu pengertian zaman dulu. Betul. Jadi zaman sekarang sebenarnya satu sleeping position yang salah. Sebenarnya ada faktor lain. Apa tuh? Misalkan kita melakukan pekerjaan yang terus menerus, jadi strain pada leher. Seperti komputer, nge-gym yang berlebihan. Pantas dia salah leher. Betul. Emang ini contohnya benar. Terus kemudian gym yang berlebihan. Kedua adalah posisi duduk yang salah. Lama di laptop, terlalu lama. Ergonomiknya tidak pas. Juga. Saya tahu itu. Terus satu lagi yang penting, stress level. Jadi kalau misalnya nih orang yang mengalami salah bantal, sebenarnya dia nggak terlalu stres ya? Rata-rata kenapa kita bilang stress level? Iya kan, tidurnya sebenarnya nyenyak tanpa kita sadari ya. Kalau kita dalam misalkan mengejar deadline, for example, itu tubuh ototnya semua memendek atau menegang, semuanya. Tapi kan udah sering stress level kita lupa, gitu ya. Tiba-tiba harus melakukan sesuatu, misalkan asik ngeliat komputer atau segala macam. Itu tubuh sebenarnya menahan dengan posisi gerakan yang kalau kita bilang ke belok nengok kiri nengok kanan dia tidak full karena dia memendek.
Nah, kita tidur. Kalau tidur itu kan sebenarnya pada saat kita gerak seharian kurang tidur dan sebagainya dan stress level, itu ada inflamasi, ada cedera-cedera kecil karena dia tergesek-gesek. Karena yang kita tahan tadi yang tergesek syarafnya maksudnya, ototnya. Itu yang umum ya. Umum. Jadi pada saat kita tidur kan off gravity, nggak gravitasi ya, itu fluid ngumpul semua di situ. Nah, terus plus juga tidurnya kalau kurang tidur kan dia nggak totally relax. Iya, tegang tidurnya. Gitu ya, pas bangun semua jadi lelah dan yang banyak tekanan di leher itu, itulah yang banyak. Tapi pasang aromaterapi, Mbak, itu udah semuanya. Kan? Semuanya. Tapi terkait dengan pembahasan Dr. Farah seputar tidur ini, ada yang menarik lagi loh. Ini ada VT 4 manfaat tidur tanpa bantal untuk kesehatan. Jadi sebenarnya lebih baik tidur dengan bantal atau tanpa bantal. Jadi ini ada bukan VT tapi ada penjelasan. Benar. Ya, mungkin bisa ditanyakan kepada Dokter Farah. Benar. Yang pertama, yang pertama Dokter Rama. Bahwa ternyata kalau kita tidur tanpa menggunakan bantal itu sangat baik untuk kesehatan. Bahkan para pakar kesehatan dewasa ini sangat menyarankan orang tua dan juga bayi, untuk tidak memakai bantal saat sedang tidur. Manfaat sehatnya adalah 1, mencegah sakit leher. 2, mencegah kerutan di wajah dan membuat awet muda. 3, keuntungan untuk tulang belakang, dan 4, kualitas tidurnya menjadi semakin bagus. Gimana Dokter Farah? Sebentar, sebelum menjawab itu kita suka lihat film-film Jepang kan dok? Kalau mereka nonton film Ocean, film apa tuh kita suka lihat mereka tidak tidur dengan bantal tapi sesuatu yang digulung kecil seperti ini segi panjang, hanya untuk bagian leher saja. Dan yang paling hebat rambutnya tetap hits gitu ya. Rambutnya sanggulnya saya bingung, apakah saya bisa tidur dengan bantal sekecil itu? Nah sekarang sebenarnya adalah betul nggak seseorang posisi tidur tanpa bantal itu memang yang tepat? Oke, sebelum saya jawab lebih lanjut ya, pusing dok. Sebenarnya itu tergantung dari postur tubuh seseorang. Satu ya. Tapi kalau dari point of view chiropractic, sebaiknya menggunakan bantal. Sebaiknya menggunakan bantal. Cuman bantal yang seperti apa dulu? Ada hanyanya, tergantung postur tubuh seseorang. Kalau yang lehernya lurus, sebaiknya tidak menggunakan bantal tinggi. Bisa lihat. Kita tahu leher kita lurus apa nggak dari mana? Harus dicek dengan saya. Coba kalau saya Dokter Farah, kalau misalnya saya harus pakai alat. Ini ketahuan lehernya lurus apa nggak gimana? Kayaknya enggak. Kalau ini lumayan lurus kalau buat saya. Tapi kenapa saya sering banget tengleng dok? Karena 3 tadi semua di saya. Benar. Mungkin jenis bantal mempengaruhi nggak? Misalnya jenis bantal, misalnya ada bantal kan sekarang lagi trennya bantal bulu angsa, ya kan? Saya suka ada lagi tren tuh ya? Ya kan? Mungkin bantal yang di sebelah dokter juga bisa diberi penjelasan bantal apa itu. Seperti saya mau satu sepertinya itu. Jadi jangan kasih nama, dia tidur nanti. Kenapa kita harus pakai bantal? Satu, kalau kita lihat tulang belakangnya ada lekukannya ya. Iya. Ini tulang leher. Tulang leher ada 7. Itu tulang punggung dan disambung dengan tulang pinggang. Kita bicarakan tulang leher dulu deh ya. Dia curve di sini itu ada maksudnya. Tujuannya, jadi sebenarnya leher itu adalah penopang ya, penopang berat kepala dan juga menyambungkan badan dengan kepala. Betul. Di struktur di leher ini dia tidak ada lagi tulang yang menyanggahnya, karena itu dia mobile, maksudnya dia gerakannya bisa kemana-mana, tapi juga rentan dengan cedera. Di leher ini ada segala macam struktur yang penting, misalkan saluran pernafasan, saluran pencernaan, gitu ya. Ada syaraf, jaringan lunak, ada ligamen yang menyambungkan tulang dengan tulang, ada juga otot. Wait, sebentar, saya potong situ dokter. Berarti dengan kata lain, kalau misalnya kualitas tidur kita tidak bagus, kita sering mempunyai namanya salah tidur, dan segala macam, itu bisa mempengaruhi ke pencernaan. Bisa. Secara teori sebenarnya tidak, mungkin bisa, tapi itu terlalu jauh. Bisa, jadi kalau lehernya nggak mau makan ya. Iya, exactly. Kita ngomongin mekanis aja. Oke, jadi kenapa kalau kita tidur telentang, gitu kan, ada sebagian orang tidur telentang, ada yang miring, sebagian bisa miring. Kalau telentang dia harus ada support, karena dia ada gap di tengah. Kenapa tidur telentang itu harus ada supportnya? Tapi ini kita jawabnya di segmen tahan dulu. Biasa kalau berbicara dengan Dokter Farah sepertinya asik ya. Anda boleh telepon ke sini 5155111. Pasti sering mengalami salah bantal. Tentunya saat lagi tetap di kata siapa? Kata dokter.